kita lanjutkan perjalanan kita ke dimensi yang sangat menyentuh sisi kemanusiaan kita, yaitu etika sosial dalam komunikasi. Kali ini kita akan mendalami dua prinsip agung, kaulan ma'rufan dan kaulan kariman. Jika pada bagian sebelumnya kita fokus pada kebenaran data dan efektivitas pesan, sekarang kita akan fokus pada kepatutan sosial dan pemuliaan martabat manusia. Ini adalah tentang bagaimana pesan Islam menyapa realitas sosial dan budaya kita secara harmonis dan penuh adab. Mari kita mulai dengan kaulan ma'rufan. Secara harfiah, ma'ruf berarti sesuatu yang dikenal, diakui, atau dianggap baik oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi, kaulan ma'rufan adalah perkataan yang baik, pantas, dan sesuai dengan norma serta adat istiadat yang berlaku di suatu tempat. Prinsip ini sangat menarik karena sifatnya yang sangat kontekstual dan culturally aware atau sadar budaya. Ia menjadi jembatan antara nilai universal Islam dengan kearifan lokal yang beragam di seluruh dunia, menegaskan bahwa Islam adalah agama yang syalili kulli zaman wa makan, relevan di setiap waktu dan tempat. Al-Qur'an menggunakan istilah kaulan ma'rufan dalam berbagai konteks yang berbeda. Misalnya, dalam surat Al-Ahzab ayat 32, perintah ini ditujukan kepada istri-istri Nabi agar mereka berbicara dengan cara yang patut agar tidak menimbulkan fitnah atau keinginan buruk dari orang yang memiliki penyakit hati. Di sisi lain, dalam surat An-Nisa ayat 5 dan 8, istilah ini digunakan dalam konteks berbicara kepada orang-orang yang lemah secara ekonomi atau intelektual, seperti anak yatim atau kerabat miskin yang hadir saat pembagian warisan. Benang merah dari semua konteks ini adalah pentingnya kecerdasan emosional dan sosial. Kita dituntut untuk memiliki empati dan kemampuan menempatkan diri atau self-placement agar tidak melukai perasaan orang lain secara tidak sengaja, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Ini adalah bentuk komunikasi yang mempertimbangkan perasaan dan kondisi psikologis lawan bicara, sebuah fondasi bagi komunikasi yang berkeadaban. Dalam teori komunikasi modern, kaulan ma'rufan sangat relevan dengan communication accommodation theory. Kita harus mampu melakukan konvergensi atau penyesuaian gaya bicara agar pesan kita bisa diterima dengan nyaman oleh audiens. Misalnya, jika Anda seorang akademisi yang sedang melakukan pengabdian masyarakat di desa, penggunaan istilah-istilah teknis yang rumit tentu tidak ma'ruf. Anda harus menggunakan bahasa yang dikenal dan dihargai oleh warga setempat. Inilah yang disebut sebagai dakwah kultural atau komunikasi berbasis kearifan lokal. Islam tidak datang untuk menyeragamkan budaya menjadi budaya Arab, melainkan untuk mengisi wadah-wadah budaya lokal dengan nilai-nilai universal Islam yang rahmatan lil alamin. Hal ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang syalili kulli zaman wa makan, relevan di setiap waktu dan tempat, termasuk dalam konteks masyarakat multikultural yang kaya akan keberagaman. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip yang sangat indah, yaitu kaulan kariman. Kariman berarti mulia, hormat, dermawan, dan terbaik. Prinsip ini termaktub dalam surat Al-Isra ayat 23, yang secara spesifik mengatur bagaimana seorang anak seharusnya berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Kita dilarang keras mengatakan atau membentak mereka, dan diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang mulia. Larangan berkata atau menunjukkan bahwa Islam mengatur komunikasi sampai pada level mikroekspresi dan verbal halus yang bisa menyakiti hati orang tua kita. Karena bahkan keluhan verbal sekecil apapun dilarang, apalagi bentakan yang lebih keras. Ini menuntut kontrol emosi tingkat tinggi atau self-regulation, sebuah bentuk pengendalian diri yang luar biasa. Meskipun ayat ini bicara soal orang tua atau birrul walidain, namun dalam kaidah tafsir, pelajarannya berlaku umum untuk semua hubungan yang bersifat hierarkis. Kaulan kariman adalah pilar etika komunikasi hierarkis dalam Islam. Ia berlaku saat kita berbicara dengan guru, dosen, ulama, pemimpin, atau orang-orang yang lebih tua. Komponennya melibatkan 3 hal utama. Pertama, pilihan kata atau diksi yang agung dan sopan, tidak menggunakan kata kasar, slang, atau panggilan buruk. Kedua, intonasi suara yang tidak lebih tinggi dari lawan bicara yang dihormati. Dan ketiga, bahasa tubuh atau nonverbal yang menunjukkan penghormatan, seperti menundukkan pandangan, mencium tangan, berdiri menyambut, atau tidak membelakangi. Adab fisik adalah bagian tak terpisahkan dari pesan kemuliaan itu sendiri yang ingin kita sampaikan. Menunjukkan rasa hormat yang tulus dan mendalam. Di era egalitarianisme radikal saat ini, di mana batas-batas hormat seringkali dikaburkan atas nama kebebasan atau kesetaraan, prinsip kaulan kariman hadir sebagai pengingat akan pentingnya adab. Dalam dunia akademik pasca sarjana, prinsip ini sangat krusial. Ilmu yang kita pelajari tidak akan membawa keberkahan jika kita kehilangan adab kepada para guru dan pembimbing kita. Berkomunikasi dengan dosen melalui pesan singkat, misalnya, haruslah menggunakan prinsip kariman, dimulai dengan salam, memohon maaf karena mengganggu waktu, mendoakan kesehatan, menggunakan bahasa yang merendah, dan ditutup dengan terima kasih yang tulus. Ini bukan bentuk penjilatan, rekan-rekan, melainkan bentuk pemuliaan terhadap ilmu dan pembawanya, serta cerminan dari ta'zim al-ustadz,
yaitu menghormati guru, yang merupakan kunci keberkahan ilmu. Prinsip kaulan kariman juga sangat aplikatif dalam dunia pelayanan publik atau service excellence. Bayangkan jika setiap petugas customer service, perawat di rumah sakit, atau pegawai pemerintah melayani masyarakat dengan prinsip kariman. Mereka memandang setiap warga sebagai manusia yang harus dimuliakan martabatnya, bukan sekadar angka atau objek birokrasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau selalu memberikan perhatian penuh kepada siapapun yang berbicara dengannya. Bahkan beliau pernah membentangkan sorbannya sendiri agar tamu bisa duduk dengan nyaman, meskipun tamu tersebut non-muslim. Itulah puncak dari komunikasi yang memuliakan manusia atau takrim al-insan. Sebuah etika universal yang diajarkan Islam untuk semua umat manusia. Jadi, rekan-rekan, kaulan ma'rufan menjaga harmoni kita dengan lingkungan sosial dan budaya melalui kepatutan. Sementara kaulan kariman menjaga kemuliaan akhlak kita dalam berinteraksi dengan sesama melalui penghormatan. Keduanya adalah tentang bagaimana kita memanusiakan manusia melalui kata-kata dan sikap yang tulus. Keduanya menuntut kita untuk melampaui kemampuan teknis bicara dan masuk ke dalam kedalaman empati sosial yang tulus. Komunikasi Islam tidak bertujuan meleburkan budaya lokal, melainkan mengisinya dengan nilai-nilai universal yang membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, tanpa terkecuali. Sebagai bahan refleksi untuk kita semua, sudahkah kata-kata kita hari ini menenangkan hati orang lain? Ataukah kita masih sering menggunakan kata-kata yang, meskipun benar, tapi tidak patut atau bahkan merendahkan martabat orang lain? Apakah kita sudah cukup peka terhadap konteks budaya di sekitar kita?